Seorang pemimpin yang baik tidak hanya bisa memerintah saja, tapi juga melayani, kata filsuf Tiongkok Sun Tzu. Sang pemimpin hadir sebagai sebuah program bincang santai bersama para tokoh untuk membahas pandangan, gagasan, dan langkah-langkah agar Indonesia tercinta ini menjadi lebih baik, menuntaskan berbagai permasalahan, mewujudkan keadilan, dan menghadirkan kesejahteraan untuk semua. Saya Indra Karismiaji akan mengajak Anda semua untuk mengenal tokoh berikut ini secara lebih dalam. Kita dengarkan apa yang ada di kepalanya dan kita rasakan apa yang ada di hatinya. Selamat menikmati. Para pemirsa Sang Pemimpin, kita jumpa lagi kali ini bersama sahabat saya, Kakak Moses Morin. Terima kasih Kakak Moses sudah berkenan hadir di acara Sang Pemimpin. Sama-sama. Kita mau mengenal sosok Moses Morin lebih dalam. Nah, boleh diperkenalkan sedikit nggak? Siapa itu Moses Morin? Ya, terima kasih Om Indra. Salam sehat Sang Pemimpin. Nama saya Moses Anukoman Ratusa. Itu marga itu adalah marga resmi ya, dengan panggilan Morin itu. Jadi saya memang betul-betul dibesarkan di keluarga yang penuh dengan perjuangan. Oke. Jadi kalau dibilang keluarga yang penuh dengan perjuangan, pasti yang ada kan inovasi, Pak. Nah, bagaimana dengan adanya latar belakang keluarga yang betul-betul penuh dengan perjuangan, nah pasti juga akan melahirkan sang pemimpin, Pak. Mantap, masuk itu barang. Oke, tapi ayah itu dari Biak dari betul. Papua, Papua, ya. Sekarang itu Biak itu masuknya Papua apa ya? Papua Induk, Pak. Papua? Papua Induk. Oke. Karena dengan pemecahan itu bingung sekarang. Ini Papua apa? Kalau dulu kan yang Papua Barat dan Papua. Sekarang ada Papua Induk. Papua Induk, ya kan? Bapak dari Papua, ibu dari Jogja. Dari Jogja, orang Jawa berarti ya. Wah, ini Om Jawa. Tapi Kak Moses sendiri lahirnya di? Kita sempat lahir di wilayah Kebumen, Pak. Oh, lahirnya di Jawa. Oke. Nah, jadi yang saya kenal nih, Kak Moses ini adalah seorang pilot. Masih jadi pilot atau sudah melebarkan sayap ke yang lain? Itu. Ya, pilot itu karena dulu suatu lulus SMA, kita nggak ada kerjaan lain, Pak. Mau langsung kuliah juga kan nggak mungkin, jadi kita mau nggak mau ya, suka dan tidak suka kita harus mencari kerja. Nah, posisi pada saat itu yang paling sangat amat membutuhkan pekerjaan itu adalah menjadi seorang supir udara, Pak. Gitu ya. Zaman itu masih belum banyak mungkin ya. Belum banyak, semua orang masih bisa dapat. Oke. Jadi dari sampai dengan sekarang ini posisi saya sudah tinggalin pilot itu dari 2017, Pak. Ya, 2017 saya tinggalin pilot. Udah 7 tahun berarti ya? Ya, sambil saya berwirausaha, Pak. Tapi suruh nerbangin pesawat masih bisa ya? Sangat masih bisa. Lisensinya masih berlaku, Pak, ya? lisensinya masih ada, Pak. Masih ada. Oke, jadi handle yang terakhir apa pesawat yang Kemarin terakhir kita di Airbus, Pak, Airbus 320. Airbus 320. Oke. Sama Caravan ya, pesawat Gen Caravan. Nah, sekarang setelah pilotnya ditinggalkan, apa Pak? Ini jadi pengusaha? Ya, mau nggak mau harus jadi pengusaha.
pengusaha bidang perikanan kalau nggak salah. Perikanan. Boleh ceritain sedikit Pak, apa sih di daerah mana, apa ininya, model bisnisnya kayak gimana? Ya, jadi pertama kali kita masuk di sektor perikanan itu, saya bertahun-tahun kerjaan saya hanya pulang pergi ke Biak, Pak. Pergi Biak. Jadi nangkapnya di daerah Biak nih? Di Biak, Pak, di Papua, Pak. Itu masuknya udah Samudra Pasifik ya? Samudra Pasifik, betul sekali. Jadi kita datang ke sana, survei, Pak, selama bertahun-tahun. Saya kerja kopra, tampung kopra dari masyarakat, saya beli kopra, saya kerjasama dengan para petani-petani kopra. Dari situ baru saya bisa dapat berkat sedikit. Nah, berkat itulah yang saya beli kapal, Pak, terus kan. Kapal ikan 27 GT, di bawah 30 GT. Oh, jadi pertama kopra dulu nih, belum nggak langsung ikan. Pak. Kopra dulu. Kopranya di Biak juga? Kopranya di Biak, Pak. Kopranya di Biak. Jadi dari situ ada berkat sedikit. Nah, sehingga waktu itu ketika saya ada dana besar dari hasil penjualan kopra terakhir, harga kopra lagi melambung 15.000. Nah, terus tiba-tiba harga kopra turun, Pak. Jadi harga di bawah 10.000 akhirnya kopra saya stop. Karena yang namanya pengusaha kan harus ada inovasi, Pak. Ya. Jadi saya cari inovasi lagi apa saja, saya kutak-atik sehingga saya masuk di dalam dunia sektor perikanan. Puji Tuhan ya, saya sekarang punya kapal ikan ada 3 yang kapasitas besar dan 1 kapasitas kecil, jadi total ada 4, Pak. Luar biasa. Dan itu semuanya di Biak atau ada beberapa tempat lain? Yang di Biak itu ada 1 kapal. Untuk sementara tadinya 2, yang satunya ini dia lagi beroperasi di daerah wilayah Pasifik, Pak. Tapi base-nya nanti di Bitung. Bitung, Sulawesi Utara? Sulawesi Utara, ya. Oke. Nah, yang lumayan jauh juga itu. Jauh, Pak. Lumayan jauh. Jadi yang 2-nya itu saya taruh di daerah Arafura. Arafura itu berarti di Lautan Maluku. Maluku ya? Maluku, Pak. 2 kapal. 100 GT lebih, Pak. Tangkapannya itu untuk konsumsi dalam negeri atau ekspor atau macam-macam? Ya itu, sebagian besar itu di kita ini kan banyak ikan itu yang notabene diekspor ke luar negeri. Ya. Tetapi kita ada permasalahan sedikit mengenai processing. Bagaimana processing itu dari pihak luar itu mereka kan menginginkan ada yang sistemnya fillet, sudah dipotong-potong, atau yang sistemnya sudah memang masih dalam bentuk ikan. Nah, itulah yang membuat saya lebih sangat fokus itu mengirimnya itu dalam bentuk ikan cakalang. Jadi kami katakanlah ekspor sekarang ini yang kita lakukan itu ekspor ikan, terutama ikan-ikan cakalang, Pak. Kenapa masalahnya? Karena ikan lain itu harganya lagi turun, Pak. Oke. Kasihan nelayan-nelayan saya. Gitu. Nah, itulah perjuangan bagaimana seorang wirausaha berputar cara bagaimana supaya di dalam kondisi harga ikan yang turun seperti ikan layang. Jadi ingat, Pak, yang turun itu bukan ikan dasar, Pak. Ikan dasar itu ada 2. Ikan dasar itu kayak kakap, kerapu, ikan. Kenapa namanya dasar, Pak? Apa karena di dasar? Karena berada di wilayah dasar laut. Nah, kalau ikan yang saya eksplor itu adalah ikan yang sebagian besar di wilayah di atas. Seperti ikan layang, cakalang, tuna, baby tuna. Adalah ikan-ikan umum, Pak, yang ikan keseharian kita makan. Nah, yang harga turun itu yang di atas, Pak, yang layang itu. Kenapa? Apa yang membedakan? Nah, itu yang membedakan karena itu bisa turun itu karena impor ikan sangat besar, Pak. Sebentar. Iya. Indonesia, negara kepulauan, banyak ikannya, tapi kita impor ikan. Iya. Kenapa gitu, Pak? Heran ya? Kayaknya kita impor semua nih kan gitu. Heran ya? Iya. Tadinya saya heran, Pak.
Tapi ketika saya masuk di dunia perikanan, jadi saya tahu, oh ternyata harga ikan itu bisa turun karena terus akhirnya kita impor ikan. Ya, di Indonesia kan ada siklusnya, Pak. Siklus di mana ikan itu berkembang biak. Ya. Nah, di mana ikan itu berkembang biak itu seperti contoh ikan kayak ikan layang, ikan cakalang, baby tuna segala macam. Ada wilayah daerah-daerah yang notabene, contohnya daerah Indonesia Timur, Pak. Daerah Indonesia Timur sangat tinggi, Pak, berkembang biaknya. Jadi penangkapannya lagi tinggi kan itu. Nah, otomatis ketika dia melempar ke pasar, di pasar ini kan rata-rata ada di Jawa, Pak. Bukan di wilayah timur, ke Jawa. Nah, di Jawa ini ada yang bagian mengontrol pasar. Nah, ketika mengontrol pasarnya ini ya ada yang benar, ada yang baik dan ada yang Ada yang baik itu dia akan melakukan siklus permainan sesuai dengan harga ikan. Nah, yang itu yang dia akan menginginkan keuntungan yang lebih besar lagi, sehingga apa? Sehingga dia bisa mengeksplor impor dari luar. Gitu. Pertanyaannya, kita impor dari mana? Oh iya betul. Jadi kita kayak ikan layang, Pak, itu sebagian besar, Pak. Ikan layang, salem itu rata-rata kita banyak impor dari Cina, Pak. Bukannya nelayan Cina pada kesini nangkepin ikan-ikan kita? Itu. Jadi seru ya, Pak ya. Jadi seru ya. Jadi yang benar yang mana? Jadi itu, Pak. Jadi yang sekarang ini realita di lapangan adalah bahwa harga ikan layang, ikan salem, ya ikan-ikan layang, ikan-ikan bagian atas, deho, mereka harga turun. Itu karena permasalahan impor ikan kita terlalu tinggi. Kalau kita berbicara impor berarti ada someone di situ, Pak, yang memberikan guarantee green light impor. Sehingga apa? Kalau bisa negara ini harus punya solusi, Pak. Nah, solusi dari negara ini adalah apa? Solusi dari negara ini wajib memiliki badan statistik ekspor impor khusus untuk komoditi hasil laut. Kita nggak punya, Pak. Iya, dari logika aja kan udah nggak masuk. Kita negara yang katanya dulu poros maritim dunia, kan gitu. Masa ikan aja impor kan gitu. Itu yang ya dampaknya pasti nggak ada nelayan yang sejahtera dong. Kalau misalnya diguyur dengan impor kan harga ikan yang mereka tangkap tadi jadi rendah ya. Padahal kan kita harus juga mendorong bagaimana para nelayan ini sejahtera. Salah satu hal juga yang saya terus terang bingung, mungkin Kak Moses tahu jawabannya. Anak saya ini sekarang tinggal di Jepang, kuliah di Jepang kan gitu. Jepang itu kan mirip dengan Indonesia, negara kepulauan kan gitu. Makanya konsumsi terbesar mereka adalah ikan. Iya. Dan dampaknya dengan mereka jadi pemakan ikan, itu pinter-pinter mereka, ya kan? Tapi kalau di Indonesia ini, kan tadi Kak Moses aja bilang, pasar ikan itu malah di Jawa. Padahal harusnya kita bisa mendorong konsumsi ikan itu dari ujung barat sampai ujung timur, lebih banyak dari beras misalnya. Kayak Jepang kan juga ada berasnya tapi sedikit ya kan gitu. Lebih banyak ikannya. Itu kan bisa berdampak ke kecerdasan juga. Tapi kayak belum pernah ada gerakan secara nasional yang untuk konsumsi ikan itu diperbanyak gitu. Ada nggak sih? Jadi kalau saya melihat, Pak, sekarang ini memang khususnya untuk berbicara mengenai regulasi konsumsi ikan, Indonesia sepertinya belum betul-betul memiliki manajemen yang betul-betul kredibel dan konkret ya untuk berbicara mengenai itu. Karena cenderung di individu wilayahnya masing-masing. Tergantung dengan besaran hasil komoditi itu yang mereka tangkap dan mereka banyak di wilayah itu.
Nah, sehingga apa? Sehingga tadi Pak Indra sampaikan berbeda dengan Jepang ya sangat berbeda. Kenapa? Karena regulasi secara konsumtif perikanan yang ada di Indonesia ini betul-betul sifatnya adalah person per person. Ya, dia bukan sifatnya community. Regulasinya tidak ada. Nah, itulah yang betul-betul jadi solusi buat kita, khususnya untuk berbicara di sektor maritim ini. Ya. Nah, ini contoh gini, di Biak, ya, di Tanimbar itu wilayah kepulauan. Apalagi tadi Pak Indra saya sampaikan contoh lagi di NTT wilayah juga kepulauan. Pertanyaannya adalah di wilayah NTT itu penghasil ikan, betul penghasil ikan. Tapi kalau harga ikan di NTT dengan harga ikan di Biak itu sangat berbeda. Murah mana? Ya kalau saya berpikir murahan di Biak. Okay. Kenapa saya bilang begitu? Karena kapal saya juga kemarin sempat ada di NTT. Nah, ini permasalahan apa? Permasalahannya cuma satu. Kementerian harus memiliki regulasi untuk sistem marketplace yang sangat amat jelas bagi sektor nelayan. Saya lebih melihat itu dari komunikasi saya dengan teman-teman nelayan. Itu jujur aja mereka sampai bilang lebih enakan zamannya Bu Susi. Gitu ya? Iya. Kenapa dibilang beda zaman Bu Susi? Karena pada saat zamannya Bu Susi, yang kaya itu adalah para nelayan-nelayan kecil. Yang pertama bikin surat-surat mudah. Yang kedua marketnya banyak. Yang ketiga yang mengatur harga ya nelayan itu. Perizinan dan lain-lain dibantu. Zaman Bu Susi. Zaman Bu Susi. Gitu loh. Sehingga apa? Nelayan-nelayan kecil itu mereka selalu bilang lebih enak. Ya masih bagusan zaman Bu Susi. Katakanlah oke lah cantrang tidak boleh. Ya memang cantrang nggak boleh. Karena cantrang itu kan dia kan merusak terumbu karang. Gitu loh. Kayak contoh di kapal saya ini penangkapannya saya melarang untuk menggunakan cantrang. Kenapa? Karena dia merusak terumbu karang. Sehingga apa? Kapal saya hanya bermain di pursen sama long line pancing. Ada lagi, saya bikin aturan juga. Di kapal saya tidak boleh menangkap yang namanya penyu, itu nggak boleh. Yang di kapal saya juga tidak boleh juga kamu menangkap yang namanya hiu, nggak boleh. Ketika ada yang mancing nama ilmu hiu, wajib dilepas. Kenapa? Kami menjaga ekosistem itu. Ya, supaya ini ya. Regulasinya supaya jalan. Terus kami juga menjaga supaya komunikasi kami ketika kita sudah ada di bicara sektor perikanan itu mereka hidup bertabiat dengan alam. Jadi mereka mempercayai keyakinan mereka bahwa menangkap ini tuh tidak layak untuk ada di kapal ini. Ya. Karena membuat nanti kami sial. Begitu. Menarik. Nah, ini ada rumor nih Kakak Moses, tolong diklarifikasi. Kabarnya Kakak Moses mau maju menjadi calon bupati di Kepulauan Tanimbar, Maluku. Betul nggak? Ya. Kalau dibilang betul, ya namanya rumor ya. Makanya diklarifikasi kan supaya nggak jadi hoax. Iya. Jadi izin Pak Indra saya sedikit menyampaikan bahwa kenapa saya tertarik sekali untuk saya ingin berkontribusi dalam pembangunan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Oke. Yang paling utama itu adalah sekarang ini kita membangun menjadi pemimpin itu bukan hanya tahu birokrasi saja. Tetapi ternyata di zamannya Jokowi ini betul-betul kebijakan itu ada kepada cara main dari pengusaha. Maksudnya gimana tuh? Nah, maksudnya begini. Kalau kita sebagai pengusaha masuk di dalam kebijakan birokrat,
maka kita akan melakukan kebijakan-kebijakan itu adalah kebijakan inovasi. Yang betul-betul bisa mengakomodir bagaimana sistem pemerintahan itu berjalan. Makanya itu ketika saya datang ke Tanimbar, saya duduk dengan masyarakat yang ada di Kepulauan Tanimbar. Mereka mengeluh bahwa yang pertama, ekonominya tidak berjalan secara baik. Kenapa? Karena permasalahan dari kebijakan yang lama. Yang kedua, ekonominya uang tidak berputar balik. Kenapa? Karena tidak ada yang namanya industri di situ. Yang ketiga, ekonomi tidak berputar baik. Kenapa? Karena yang memegang ekonomi itu hanya pemerintah daerah. Kenapa saya bilang yang memegang ekonomi itu pemerintah daerah? Bicara proyek itu kan pemerintah daerah. Ya. Gitu. Ya, walaupun ada pengusaha pelaksana, tapi tetap yang ngatur itu adalah pemerintah daerah. Uangnya uang pemerintah daerah. Ya. Terus yang berbicara yang lagi, terus berbicara apa? Sektor usaha. Sektor usaha juga belum ada yang masuk. Walaupun di Kabupaten Kepulauan Tanimbar itu ada tambang namanya dibilang Blok Masela, tambang gas abadi, tambang gas yang luar biasa, yang tidak bakal habis. Tapi apa? Saya tidak mau bahwa masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini dia seperti ibarat tikus mati di lumbung padi. Jadi pertama kali yang saya lakukan di Tanimbar itu, pertama kali adalah saya mulai lakukan survei untuk bagaimana manage sektor komoditi. Walaupun berat buat saya. Karena apa? Karena orang Tanimbar tuh yang namanya Maluku itu, ya mohon maaf ya, mereka juga memiliki yang namanya soft FB loan yang berbeda. Gitu loh. Kadang-kadang agak sedikit keras. Nah, itulah yang keluarga-keluarga yang ada di sana itu, kebetulan saya punya leluhur juga asal dari sana. Jadi saya pikir saat ini kalau saya berpikiran saya ingin maju, ya saya ingin maju. Untuk apa? Untuk menjadi pelayan, gitu loh. Menjadi pelayan. Kayak gitu. Tapi tadi mau maju karena kan Kepulauan Tanimbar ini terus terang nggak banyak orang tahu berada di mana ini. Kalau tadi kan cerita Kakak Moses di awal, Bapak dari Biak, Ibu dari Jogja. Kenapa nggak jadi wali kota Biak? Kenapa nggak jadi wali kota Jogja? Kenapa nggak jadi Bupati Kebumen? Malah jadi calon bupatinya Kepulauan Tanimbar. Ini apa yang Ya, selama ini kan orang Papua ini kan hanya bisa jadi bupati di Papua. Jadi ini di Papua, jadi itu di Papua, bicara otsus, bicara bla 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 segala macam. Sekarang saya enggak, saya mau bikin kebalikan. Saya mau kasih sejarah pecah telur. Anak Papua yang jadi bupati di wilayah Papua. Selesai. Menarik. Keren. Masa Bahlil saja bisa kok. Pasti kita tidak bisa. Itu. Iya, saya pun teman Bahlil saya bisa. Pak Bahlil orang Papua. Oh iya, dia biar bagaimanapun dia orang Papua. Dan dia kami bersahabat, kami berteman. Iya. Gitu. Saya selalu bilang bahwa kawan, kau saja bisa, masa saya tidak bisa, bagaimana? Oh ya sudah, kalau begitu kita bikin sudah. Siap, oke. Gitu. Terima kasih Kakak Moses, mudah-mudahan lancar proses pilkadanya dan betul-betul dapat membuat perubahan yang lebih baik. Amin. Di sana. Terima kasih, Tuhan berkati. Gitu. Amin, terima kasih Om Indra. Ya. Baik, pemirsa Sang Pemimpin, demikianlah bincang-bincang sejenak kita. Kita akan jumpa lagi dengan tokoh yang lain. Sampai jumpa. Sampai jumpa.